Dalam wawancara salah satu akademisi Universitas Musamus Merauke, Selasa tanggal 6 September di sela-sela kesibukan beliau dalam menanggapi polemik yang terjadi antara Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI, dengan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, yang telah diadukan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI. Burhan Zain yang merupakan panggilan akrabnya dan juga selaku dosen senior hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Musamus di Merauke, meminta kepada DKPP untuk mempertimbangkan dengan serius dan sungguh-sungguh isi pengaduan, yang meliputi duduk permasalahan dan fundamentum petendi. Dalam bahasa sederhananya adalah alasan atau dalil pengaduan, yang menjadi dasar tuntutan atau permintaan Bawaslu untuk DKPP memberhentikan sementara seluruh komisioner KPU RI. Sebagaimana telah kita ketahui, media CNN Indonesia telah merilis berita bahwa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP untuk memberhentikan sementara ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat mengajukan permohonan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di ruang sidang DKPP di Jakarta Senin tanggal 4 September tahun 2023. Burhan Zain yang juga merupakan aktivis senior pemuda di Provinsi Papua Selatan ini mencermati ada dua permasalahan yang diadukan oleh Bawaslu, yaitu pertama terkait pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan Silon, serta pembatasan pengawasan melekat pada Bawaslu berkaitan dengan jumlah personel dan durasi pengawasan. Kedua, para teradu, KPU didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten, Kota. Masih menurut Burhan Zain yang juga adalah salah satu tokoh adat Malin Anim di Kabupaten Merauke, beliau menilai bahwa sikap komisioner KPU RI sebagaimana didalilkan oleh Bawaslu dalam pengaduannya, sudah pasti menghambat, dan bahkan menghalangi Bawaslu dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan pemilu. Mengapa Burhan Zain katakan demikian? Karena lagi-lagi beliau menilai sikap atau tindakan KPU RI ini jelas-jelas telah bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana UU tersebut telah memberikan sejumlah kewenangan kepada Bawaslu. Sehingga Bawaslu bertanggung jawab penuh dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, mengawasi pemutakhliran data pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, menerima pengaduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Lanjut penjelasan Burhan bahwa Bawaslu sangat berkepentingan dan bertanggung jawab dalam menciptakan pemilu yang benar-benar jujur, dengan cara meminimalisir kesalahan, khususnya terkait data pemilih dan bakal calon, sebagaimana yang dikelola oleh KPU dengan Sistem Informasi Pencalonan atau Silon. Terkait dengan data pada Silon, Bawaslu harus dapat memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon, serta kegandaan pencalonan bakal calon dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum. Nah, kalau Bawaslu dibatasi mengakses Silon, maka menurut Burhan Zain, sikap KPU RI sangat berbahaya, dan wajarlah bila Bawaslu meminta kepada DKPP untuk menghentikan seluruh komisioner KPU RI. Harapan Burhan Zain selaku pemerhati pemilu, dan beliau pastikan bahwa semua masyarakat juga berharap kedua lembaga penyelenggaraan pemilu ini haruslah bersinergi dan harmonis sesuai aturan dalam mewujudkan pemilu 2024 yang bersih, jujur dan adil. Sebaliknya masyarakat tidak menginginkan pemilu nanti akan menyisahkan permasalahan kecurangan yang penuh rekayasa dan sebagainya, dan hanya akan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Sumber informasi
Burhanuddin Zain, yang bekerja sebagai dosen senior HTN Universitas Musamus Merauke.